Halo, ketemu lagi di taufikul.id. Kali ini gue mau membahas salah satu router yang paling favorit atau yang paling banyak dibeli di salah satu marketplace di Indonesia. Ini adalah TP-Link WR840N. Nah, router ini harganya 150 ribuan dan sudah terjual hampir 13 ribu di salah satu marketplace ya. Jadi ini yang paling laku dan mungkin yang paling terjangkau. Nah, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu di sini fitur-fiturnya. Ini adalah 300 Mbps wireless and router. Jadi ini adalah Wi-Fi 4. Terus juga ada 5 dBi antennas dan fungsinya ada macam-macam, ada access point, range extender, ada router dan WISP. Nah, kalau gitu langsung kita unboxing aja. Nah, kita unboxing, di sini kita lihat ada dusnya. Terus kalau kita buka, nah ini kayaknya dusnya udah dibuka plastiknya. Jadi untuk masukin invoice dari GDID, jadi kebetulan gue belinya di GDID. Ini harganya 148.000. Terus juga di sini kita bisa lihat ini ada unit routernya, TP-Link WR840N. Ini bagian depannya berwarna putih. Di sini ada dua high 5 dBi antena, terus di bagian depan dan samping kiri kanannya kosong, nih hanya ada lubang ventilasi. Dan di bagian belakang kita bisa lihat ini ada satu port WAN dan 4 port LAN. Nah, sebelah kiri ini adalah port adapter. Terus habis itu ada port WAN, ini buat masukin internet, colokin kabelan dari modem provider kita. Terus juga di sebelahnya ini ada port LAN, 4 buah. Ini untuk koneksi ke laptop atau PC. Yang paling kanan ini adalah tombol reset yang berfungsi juga sebagai tombol WPS. Sementara di bagian bawah ini adalah ada informasi mengenai router kita seperti passwordnya dan juga ada password default untuk admin routernya. Terus juga kita bisa lihat nih ada pinnya di sini dan SSID defaultnya. Nah, sebelah sini ada default aksesnya yaitu TP-Link wifi.net. Nah, sekarang kita akan melakukan setup router Wi-Fi TP-Link WR840 menggunakan aplikasi TP-Link Tether. Jadi sebelumnya kita download dulu aplikasinya. Nah, ini yang paling atas TP-Link Tether namanya. Kita download, kita tunggu sebentar. Nah, setelah terpasang, kita pilih dulu, kita ganti dulu WiFi kita ke TP-Link ini, TP-Link AE10. Nah, untuk passwordnya sendiri kita menggunakan password yang ada di belakang router WiFi kita tadi. Jadi kalau di gua ini passwordnya adalah, nah, dengan begitu kita akan langsung terkoneksi dengan router TP-Link WR840 ini. Nah, ini memang langsung sudah ada internetnya, tapi kita bisa juga melakukan setting di aplikasi Tether ini. Jadi kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, dia akan meminta kita untuk login dengan alamat email. Kalau misalnya belum punya, bisa langsung di create di sini. Kalau udah punya, bisa langsung login. Jadi kita masukkan username-nya admin dan passwordnya juga admin. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya dari router kita ini sudah terkoneksi dengan internet karena sebelumnya kita sudah colokkan ke modem kita. Namun di sini yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengganti nama WiFi-nya, nama routernya ini dan passwordnya supaya sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya di sini kita mau pilih router baru. Terus passwordnya 1234567 Jadi passwordnya ini minimal 8 karakter dan kita save. Nah, nanti ketika kita save
dia akan melakukan restart untuk melakukan penggantian setting sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah dia restart, kita harus masuk kembali ke router kita dengan nama WiFi yang sudah di setting sebelumnya dan memasukkan password kita lagi. Connect. Terus kita bisa balik lagi ke aplikasi kita. Nah, di sini kita bisa ngelihat siapa aja yang terhubung dengan device kita. Nah, di sini ada beberapa option. Yang pertama adalah internet connection-nya. Ini kita bisa berubah. Terus juga parental controls. Nah, ini yang cukup menarik apabila kita mau melakukan setting kepada device kita. Jadi nanti di bagian ini kita bisa tambahkan device-device yang ingin kita setting gitu ya. Device anak kita, misalnya tabletnya atau laptopnya atau smartphone-nya, kita bisa di setting di sini. Jadi kita bisa masukkan kapan dia terkoneksi dengan internet, kapan dia harus tidak terkoneksi dengan internet atau tidak mendapatkan akses terhadap internet. Lalu kita bisa melihat network diagnostik. Di aplikasi ini juga terdapat fitur guest network. Jadi untuk mengaktifkannya tinggal kita masuk ke guest network terus kita pilih. Nah, di sini kita bisa enable, terus mau dikasih nama apa atau mau dikasih password apa. Nah, sayangnya untuk guest network ini kita tidak bisa mengatur maksimal batas kecepatannya berapa. Jadi dia akan memakai kecepatan sesuai dengan bandwidth yang kita punya di rumah kita gitu. Jadi tidak bisa diatur. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengganti operation mode-nya. Ini sebagai router atau sebagai access point atau sebagai range extender. Bedanya antara router, access point dan range extender itu adalah kalau router ini akan memanage Wi-Fi-nya sendiri dan memberikan IP address ke masing-masing device. Sementara apabila access point, router ini fungsinya hanya memancarkan sinyal Wi-Fi ke device-device kita, sementara untuk manage-nya sendiri itu dilakukan access point. Jadi IP-nya ini, katakanlah access point-nya ini adalah si modem provider kita. Nah, selanjutnya kalau range extender ini kita bisa mengkoneksikan router kita secara wireless dengan modem provider kita. Tapi untuk range extender ini biasanya kecepatannya akan turun sampai dengan 50%. Jadi tidak disarankan. Jadi sehingga yang disarankan adalah menggunakan wireless router. Nah, kita akan melakukan speed test default dari router TP-Link WR840 ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan speed test setelah kita melakukan setting bandwidth control di router TP-Link ini. Jadi tadi pas di setting downloadnya itu maksimum ada di 10 MB per second dan uploadnya di 5000 MB per second. Kita coba. Pingnya tetap sama 10 milisecond. Nah, ini kita bisa lihat kalau maksimum speednya hanya di 8-9 megabit per second, sama dengan yang kita setting di router. Sementara uploadnya kita lihat, nah ini hanya 4 megabit per second, 4,5 sampai 4,6. Jadi kita bisa lihat bahwa bandwidth control ini berjalan di router TP-Link ini. Berikut ini adalah hasil kecepatan dari TP-Link WR840N. Nah, kalau kita lihat dari 50 MB bandwidth-nya di rumah ini mendapatkan maksimum 47,7 MB per second. Kabar baiknya adalah untuk di rumah ini totalnya di semua area itu mendapatkan sinyal, walaupun memang di area terjauh itu hanya 1/10-nya atau 10%-nya 5 MB per second.
Nah, gimana kalau dibandingkan dengan device yang lain? Ini kita bisa lihat, ini kurang lebih sama totalnya, dan memang di beberapa area TP-Link WR840N ini lebih unggul. Jadi memang kalau dari segi range atau coverage areanya, router ini sangat baik untuk digunakan, terutama untuk daerah seperti rumah gua yang kurang lebih itu luasnya 150 meter persegi, lantai satunya 75 meter persegi, lantai duanya 75 meter persegi. Dengan harga sekitar Rp150.000, router TP-Link WR840 ini cukup direkomendasikan untuk kita yang mempunyai device antara 5-10 unit di rumah dengan kecepatan internet sampai dengan 100 MB per second. Walaupun kita tahu di sini kapasitasnya hingga 300 MB per second, namun itu adalah kemampuan manage router terhadap traffic di rumah kita. Sementara untuk kemampuan menyalurkan internetnya terbatas pada koneksi LAN-nya yang hanya 100 MB per second. Untuk setupnya sendiri via aplikasi sangat mudah. Jadi untuk kita yang tidak terlalu mengerti mengenai router, tidak perlu khawatir untuk instalasi router ini. Sekian, semoga bermanfaat.